Di sini tertulis niacinamide 10%. 10%. Dan hasilnya penunjukan angka 0,0388. Dek, tolong ya diperbaiki karena jelas ini fix overclaim. Katakan overclaim. Overclaim, dan overclaim. Mungkin kata-kata ini sekarang terngiang-ngiang bagi pengguna skincare Indonesia. Apakah overclaim yang dimaksud oleh yang mengaku sang dokter detektif sama dengan versi overclaim yang dimaksud oleh Badan BPOM? Nah, ini membuat Mami penasaran. Saking penasarannya, Mami langsung googling peraturan-peraturan Badan BPOM Indonesia. Mulai dari nomor urut 1, 2, dan 3. Nah, di nomor urut ketiga peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Nih, kita lihat bersama-sama dan Mami akan bacakan. Oke, poin ke-12, klaim tidak menggunakan kata 100% murni asli atau yang bermakna sama untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, dan bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, kecuali jika disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tentang kandungan adalah penjelasan murni dari lembaga riset, laboratorium, lembaga standarisasi yang kredibel, dan jurnal ilmiah. Dari poin ke-12 ini, Mami bisa menangkap bahwasannya overclaim yang dimaksud adalah dengan kata-kata 100% bahan murni ataupun asli. Dan kita tidak juga bisa mengatakan bahwa produk kita nomor 1, paling bagus. Maaf, maksud Mami paling top gitu ya, atau terter yang lainnya. Kalian bisa baca lengkapnya di peraturan BPOM nomor 3 tahun 2023. Kalian Mami pastikan tidak akan menemukan overclaim versinya dokter detektif. Bagaimana versi klaim dokter detektif? Adalah presentasi. Contohnya, produk ini mengandung niacinamide 10%. Nah, harusnya yang diuji adalah apakah niacinamide-nya itu ada, bukan kadarnya yang 10%, 2%, 3%, dan sekian-sekiannya. Tapi yang diuji adalah apakah memang benar kadar kandungan niacinamide itu ada dalam produk tersebut. Nah, jika tidak ada, not detected, mungkin itu yang dimaksud dengan overclaim. Tetapi kalau masih ada kadar presentasinya, itu tidak bisa disebutkan overclaim. Dan di dalam peraturan BPOM disebutkan juga tidak boleh menggunakan kata-kata, oh produk ini bisa membuat awet muda. Nah, itu namanya overclaim. Produk ini dapat mengencangkan kulit seketika. Nah, itu yang namanya overclaim. Serum penumbuh rambut tumbuh dalam 1 hari sekejap. Itu namanya overclaim. Produk ini nomor 1, tiada duanya. Itu namanya overclaim. Sedangkan versinya dokter detektif, overclaim yang dia maksud adalah kadarnya yang dicantumkan apabila kandungan niacinamide 10%, ternyata kandungan yang diuji lab itu hanya 4%, maka sang dokter mengatakan langsung overclaim. Nah, ternyata Mami baca-baca, penyusutan kadar itu bisa saja terjadi pada suatu produk. Mungkin saat sang dokter membeli di e-commerce, terjadi panas pengiriman pada saat pengiriman, lalu pada saat buka packagingnya, lalu saat mengantarkan produknya ke uji labnya, bisa saja terjadi penyusutan dari kadar ingredients tersebut. Maka apabila diuji lab, hasilnya tidak sama dengan presentasinya. Tetapi di jurnal tidak ada mengatakan bahwa itu bisa terjadi overclaim. Nah, ini Mami baca loh ya. Jadi bukan yang namanya Mami sok pinter. Ya, inilah gunanya kita punya handphone, punya kuota. Kita belajar. Apakah kita bisa dibodoh-bodohin oleh orang
ya, dengan embel-embel yang mengaku sang dokter detektif. Kalau mami nggak mau dibodoh-bodohin, ya harus pinter kitanya. Harus kita cari, kita cek dulu jurnalnya, peraturannya, apakah sama dengan apa yang disampaikan sang dokter. Mami tidak mau. Nah, kalian bagaimana? Apakah kalian masih mau berkutat dengan kebodohan kalian? Atau kalian mau upgrade isi otak kalian untuk menjadi lebih pintar lagi? Mami sangat berharap kepada Badan BPOM Indonesia untuk segera menangani ini. Karena ini sangat-sangat sudah meresahkan masyarakat, termasuk meresahkan para owner-owner skincare yang mana mereka tidak overclaim tapi disebutkan overclaim. Yuk kepada owner-owner, kalian yang tidak overclaim berani buka suara. Tapi kalau produk kalian mengandung hydroquinone, merkuri, mami tidak akan bisa speak up. Tapi kalau hanya overclaim yang dimaksud, ya, tapi bisa terjadi kesalahan seperti itu. Oke? Yuk kalian bisa uji lab mandiri juga, ya. Tidak masalah dengan kandungan presentasinya, tapi apakah ingredients yang ada di dalam produk kalian itu benar-benar ada, gitu ya. Nah, jika tidak ada, itulah yang dimaksud dengan overclaim. Atau dengan iklan bahasa-bahasa yang sangat menjanjikan, itu pun dimaksud dengan overclaim. Oke? Nah, kalian bisa googling supaya kalian bisa lebih pintar lagi, kalian bisa baca klaim tentang kosmetika dan juga skincare. Sekian dulu informasi dari Mami Online, terkasih, tercinta, tersayang, dan ter-up to date.